Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Sani Bulele dengan NIM 2002111056, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Baik, di sini saya akan membuat video tentang anatomi panggul dan mekanisme persalinan normal. Baik, mari kita simak pembahasannya. Sekarang kita masuk ke rangka panggul. Jadi rangka panggul ini terdiri dari 5. Yang pertama ada sakrum, ilium, isium, pubis, dan konsigis. Nah, sebenarnya konsigis ini juga termasuk dalam sakrum karena ada 5 buah ruas ditambah konsigis. Selain itu, di dalam sel juga terdapat tulang yang menonjol disebut promontorium. Ini promontorium. Antara sakrum dan ilium disebut artikulasi sakra iliaka. Nih, artikulasi sakra iliaka. Walaupun namanya agak sulit, tapi kalau dilihat lagi sakra iliaka merupakan gabungan dari sakrum dan ilium karena terdapat di antara 2 tulang tersebut. Lalu kita masuk ke tulang ilium. Pertama ada crista iliaca. Crista iliaca, spina iliaca anterior superior. Nah, untuk mempermudah, saya akan membahas sedikit tentang anterior, posterior, dan superior. Inferior jadi anterior ini biasanya diartikan depan dan posterior diartikan belakang. Sedangkan superior artinya atas dan inferior artinya bawah. Lanjut ke tulang isium. Ya, di tulang isium terdapat acetabulum yang bernama obturator foramen. Dan tulang yang menonjol di dalam ini namanya spina ischiadica. Lalu yang terakhir atau tulang pubis, di tengah-tengah namanya symphysis pubis. Dan yang ini namanya tuberculum pubis. Kita lanjut ke diameter atau conjugata. Apa saja yang ada di dalam rongga panggul? Yang pertama ada diameter atau conjugata transversal. Yaitu jarak terjauh melintang pada alinea terminalis yang jaraknya sekitar 13 cm. Kedua adalah conjugata vera. Yaitu jarak antara belakang symphysis pubis ke tulang promontorium, jaraknya kurang lebih 11 cm. Yang ketiga adalah conjugata obligua. Yaitu jarak antara artikulasi sakra iliaca ke titik pertemuan antara conjugata transversal dan conjugata vera, lalu diteruskan hingga ke linea terminalis. Untuk jaraknya lebih kurang 12,5 cm.
Baik, sekarang kita masuk pada mekanisme persalinan normal. Persalinan normal adalah suatu peristiwa lahirnya bayi cukup bulan atau anterem, serta lahirnya plasenta per vagina tanpa adanya komplikasi. Kemudian mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah, yaitu kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Kemudian mekanisme persalinan itu sendiri terdiri dari 1. Masuknya kepala janin ke pap, 2. Fleksi, 3. Putaran paksi dalam, 4. Ekstensi adanya putaran paksi luar, 5. Ekspulsi. Selama proses persalinan, janin melakukan gerakan untuk melewati panggul. Yang pertama adalah maksudnya kepala ke pap. Pada primigravida, masuknya kepala janin dimulai pada akhir kehamilan, kemudian pada multipara, masuknya kepala baru terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi ringan pada saat masuknya kepala. Ini ada 2 yang perlu diperhatikan, yaitu asinklitismus dan siklitismus. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apabila sutura sagittalis berada di tengah-tengah jalan lahir, tepat di antara simfisis dan promotrium. Pada keadaan ini dikatakan kepala dalam keadaan sinklitismus. Jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka dikatakan asinklitismus. Langkah yang kedua adalah fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal. Fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Seperti ini, fleksibilitas ini disebabkan karena yang pertama, leher persendian dapat berputar ke segala arah, termasuk dapat berputar ke segala arah. Termasuk mengarah ke dada. Kemudian yang kedua, leher bukan di garis tengah, tetapi dia terletak ke arah tulang belakang, sehingga kekuatannya dapat menimbulkan fleksi kepala terjadinya perubahan posisi tulang belakang. Janin yang lurus, dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Kemudian selanjutnya disebabkan karena kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan yang mengakibatkan kepala janin dapat diandalkan untuk mencapai lingkaran kecil untuk melewati jalan lahir. Gerakan yang ketiga adalah putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang spina ischiadica. Jadi, setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian depan janin ini memutar ke arah sintesis. Jadi, putaran paksi dalam itu adalah suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir. Yang selanjutnya adalah gerakan yang keempat, adalah ekstensi atau extension. Jadi, pada saat kepala janin mencapai perineum,
kepala akan membelok ke arah anterior. Oleh perineum, mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir. Langkah selanjutnya adalah putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior, bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter panggul antropos. Posterior, rotasi eksternal. Kepala menyertai rotasi internal bawah, kata lain putaran paksi luar itu setelah kepala lahir, maka kepala bayi akan memutar kembali ke arah punggung bayi untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Langkah selanjutnya adalah eksekusi. Setelah baru keluar kepala dan bahu diangkat ke atas ke tulang pubis. Ke tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah sumbu sintesis atau setelah adanya putaran paksi luar. Bahu depan sampai di bawah simfisis, yang sampai di bawah simfisis atau setelah putaran paksi luar. Bahu depan sampai di bawah simfisis dan hipomoklion untuk mencapai bahu depan, kemudian bahu depan menyusul dan seluruh badan anak akan lahir. Setelah baru lahir, yang diurutannya adalah toraks, abdomen, dan kemudian lengan, pinggul, depan dan belakang, baru lahirlah tungkai dan kaki. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.